Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota Mesir ada seseorang bernama Abu Bakar Ash-Shibli yang mana beliau sedikit kurang waras. Di kota tersebut ada juga seorang ulama. Ketika ulama tersebut mengajar di suatu majelis, setelah selesai mengajar beliau tertidur karena kelelahan. Ketika bangun dari tidur beliau melihat si Abu Bakar Ash-Shibli sedang melewati majelis tersebut. Lalu ulama itu langsung bangun untuk mendekati si Shibli dan memeluknya. Maka heran murid-muridnya sampai ada seorang murid bertanya kepada si guru. "Wahai guruku, apa yang engkau lakukan terhadap si Shibli? Bukankah engkau dan kami sudah mengetahui bahwa si Shibli orang yang kurang waras?" Lalu si guru menjawab, "Aku lakukan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap si Abu Bakar Ash-Shibli." Dan mulailah si guru menceritakan kepada murid-muridnya. "Ketika aku tertidur tadi, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku melihat juga ada si Abu Bakar Ash-Shibli. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk si Shibli. Lantas aku bertanya, 'Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau lakukan kepada orang ini? Amal apa yang dia perbuat sampai engkau memeluknya?' Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, 'Aku melakukannya karena aku cinta kepadanya karena dia selalu banyak bersolawat kepadaku di dalam kesehariannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Dikutip dari laman KMNU, diceritakan dari Kiai Haji Lukman Hakim dalam suatu kesempatan dalam kitab Tazkirul Aulia, bahwa Abu Bakar Ash-Shibli adalah seorang yang terkenal cerdas. Beliau diangkat menjadi bendahara hingga sampailah dia menjadi gubernur dan dianugerahi jubah kehormatan oleh sang khalifah di zamannya. Setelah dilantik dan meninggalkan istana, Abu Bakar Ash-Shibli bersin dan membersihkannya dengan jubah tersebut. Hal tersebut diketahui oleh prajurit istana dan dilaporkan kepada khalifah. Abu Bakar Ash-Shibli memenuhi panggilan khalifah. Sang khalifah ingin tahu kebenaran akan hal tersebut. "Apakah benar setelah bersin engkau membersihkannya dengan jubah yang aku beri?" tanya sang khalifah. "Benar baginda," jawab Abu Bakar. Abu Bakar Ash-Shibli kemudian berkata, "Jubah yang engkau berikan itu kotor wahai khalifah. Maka dari itu aku gunakan untuk membersihkan bersin." Merasa direndahkan, sang khalifah pun memecatnya dari jabatan gubernur. Abu Bakar Ash-Shibli kemudian mengembara dan berguru kepada Imam Junaidi al-Baghdadi. Ia berniat membeli mutiara dari sang imam. Kemudian Imam al-Junaidi berkata, "Tidak mungkin engkau dapat membelinya dengan uang yang kau punya. Engkau tahu betapa bernilainya mutiara ini. Apabila aku memberikannya secara cuma-cuma padamu, engkau tidak akan tahu betapa berharganya mutiara ini. Untuk itu, engkau jadilah gelandangan selama 2 tahun, setelah itu menghadaplah kepadaku." Setelah beberapa waktu, Abu Bakar Ash-Shibli tiba di suatu pasar. Ia menyusuri sepanjang pasar kemudian menemui beberapa orang. Orang-orang ada yang menganggap Abu Bakar Ash-Shibli itu tidak waras, hilang akal, gila dan sebagainya. Namun ia malah senang dikatakan seperti itu. 2 tahun berlalu, Abu Bakar Ash-Shibli kembali menemui Imam al-Junaidi. Menurut sang imam, dia harus kembali menjadi gelandangan selama 2 tahun lagi sebab masih ada secuil kesombongan pada diri Abu Bakar Ash-Shibli. Artinya Abu Bakar Ash-Shibli malah berbangga menjadi gelandangan. Setelah melaksanakan tugas ia kembali menemui gurunya, Imam al-Junaidi. Kemudian Imam al-Junaidi memberikan mutiara berupa pedang terbaik dan sangat tajam. Sekembalinya Ash-Shibli, Al-Junaid berkata bahwa ia masih merasa dirinya penting. Ia menjalani tahun berikutnya dengan mengemis. Uang yang diperoleh setiap senja dibawa ke guru dan diberikan kepada orang miskin. Ash-Shibli sendiri tidak mendapat makanan sampai pagi berikutnya. Ia diterima sebagai murid. Setahun sudah berlalu, menjalani sebagai pelayan bagi murid lain. Ia merasa menjadi orang paling rendah dari seluruh makhluk. Ia menggunakan ilustrasi perbedaan antara kaum sufi dan orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dengan mengatakan hal-hal yang tidak dapat dipahami masyarakat luas. Suatu hari, karena bicaranya tidak jelas, ia telah diolok-olok sebagai orang gila di masyarakat oleh para pengumpat. Dia berkata, "Bagi pikiranmu, aku gila. Bagi pikiranku, engkau semua bijak. Maka aku berdoa untuk meningkatkan kegilaanku dan meningkatkan kebijakanmu. Kegilaanku, dari kekuatan cinta,
Kebijakanmu dari kekuatan ketidaksadaran. Dinukil dari Idris Shah dalam bukunya yang berjudul The Way of the Sufi dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Joko S. Kahar dan Ita Masyita dengan judul Jalan Sufi. Reportase Dunia Marifat. Dikisahkan dari laman lain www.islamnu.or.id, amalan yang menjadikan Asy-Syibli dicium keningnya oleh Rasulullah. Di dalam dunia tasawuf, kita mengenal banyak tokoh sufi yang memiliki perjalanan hidup dan pengalaman rohani yang luar biasa. Salah satu di antara tokoh-tokoh sufi itu adalah Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Wali yang memiliki nama asli Dulaf bin Jahdar ini lahir dan hidup di kota Baghdad selama 87 tahun, meninggal dan dikuburkan di kota yang sama pada tahun 334 Hijriah. Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nasaihul Ibad menuturkan sebuah cerita menarik tentang wali yang akrab dipanggil Asy-Syibli ini. Satu ketika Asy-Syibli datang menemui Ibnu Mujahid. Melihat ada seorang ulama besar yang datang, Ibnu Mujahid segera bangun dan menyambut hangat kedatangan Asy-Syibli. Ia rangkul dan peluk sang tamu sembari mencium kening di antara kedua matanya. Melihat perlakuan yang dilakukan Ibnu Mujahid kepada Asy-Syibli ini, seseorang bertanya, "Mengapa engkau lakukan ini pada Asy-Syibli, wahai Ibnu Mujahid?" Atas pertanyaan ini, Ibnu Mujahid menjawab, "Kulakukan itu karena aku melihat di dalam mimpi Rasulullah melakukan hal serupa kepada Asy-Syibli." Kemudian Ibnu Mujahid bercerita, bahwa ia pernah bermimpi melihat Asy-Syibli datang menemui Rasulullah. Melihat kedatangan Asy-Syibli, Rasulullah segera menyambut dengan memeluknya seraya mencium kening di antara kedua matanya. Melihat pemandangan itu, Ibnu Mujahid di dalam mimpinya bertanya kepada Rasul, "Mengapa engkau lakukan ini kepada Asy-Syibli, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, aku lakukan itu kepada Asy-Syibli karena ia tidak melakukan salat fardu kecuali setelahnya ia selalu membaca ayat Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Dua ayat terakhir dari surat At-Taubah. Kemudian setelahnya Asy-Syibli bersalawat dengan mengatakan Shallallahu alaika ya Muhammad. Setelah mimpi itu, Ibnu Mujahid bertemu dengan Asy-Syibli dan menanyakan bacaan apa yang selalu dibaca ketika selesai melakukan salat fardu. Dan ternyata Asy-Syibli menjawab bahwa ia selalu membaca ayat dan sholawat tersebut di atas setiap kali selesai salat fardu. Sumber, Muhammad Nawawi Al-Jawi. Nasaihul Ibad. Jakarta, Darul Kutub Islamiyah, 2010.